Shalom, selamat sore teman-teman Great Commission Youth. Kembali lagi bersama kita ibadah Youth GB Amanat Agung pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kekuatan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bila kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Dan kami percaya itu semua adalah oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, apabila kami masih boleh mengadakan ibadah online ini Tuhan, kami percaya itu semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan diri kami Tuhan, kamu siapkan telinga kami Tuhan untuk boleh dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kamu siapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu penyembahan kita. Kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan yang selalu setia. Bisa dunia berikan, kini Kau pegang hidupku, Kau hapus segala dosaku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
pada sore hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang beracara. Biar Engkau Tuhan yang pegang jalannya ibadah sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya, biarlah hanya Engkau Tuhan yang dipermuliakan melalui pujian penyembahan kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan setiap doa, pujian, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan, amin. Shalom teman-teman. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Jiwa dan pengharapan telah ku
siapkan hati kita untuk menaikkan satu lagi pujian kita. Kita mau katakan dengan-Mu Tuhan, kita akan berjalan melalui kemuliaan, kepada kemuliaan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang setiap kita untuk siapkan hati kita, tenangkan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan penyembahan kita, biar kalau setiap kita mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Shalom saudara. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami menyediakan hati kami, berfirmanlah, biarlah setiap orang-orang yang letih mendapat semangat yang baru, bahkan kami yang jauh didekatkan kembali kepada Tuhan, bahkan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami perlu firman-Mu karena bukan hanya dari roti manusia boleh hidup, tetapi perkataan-Mu lah. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara jemaat GBI Amanat Agung yang terkasih, baik yang mengikuti ibadah ini secara onsite maupun lewat streaming. Saya ucapkan selamat beribadah. Renungan firman Tuhan pada hari ini bersumber dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1-5. 2 Petrus pasal 2 ayat 1-5, nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, sehingga ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah yang membaca, mendengar, menyimpan di dalam hati, dan yang melakukannya. Saudara, judul khotbah ini adalah hidup saleh. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jadi saleh ini erat hubungannya dengan ibadah. Kemudian juga artinya suci dan beriman. Jadi jika kita mengatakan saleh, mesti hubungannya adalah ibadah. Dan ibadah artinya adalah berbuat bakti kepada Tuhan. Jadi hubungannya dengan iman dan kesucian. Tidak bisa disangkali, pemuda adalah generasi penerus yang sangat ditentukan oleh bibit, bobot, dan bebet. Jadi seorang pemuda di kemudian hari akan seperti apa, itu diwarnai oleh bibit, bobot, bebet. Bibit tentu keturunan kita, orang tua kita. Bobot tentu bagaimana kita menjalani pendidikan. Bebet tentu bagaimana kita tampil di tengah masyarakat. Nah, 3 hal ini saling menopang dan saling melengkapi hingga terciptanya generasi penerus yang siap untuk jadi berkat, baik bagi keluarga, bagi gereja, ataupun bagi negara. Ada 3 pilar untuk membangun kesalehan dari bacaan kita ini. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pilar yang pertama untuk membangun kesalehan itu hormati firman Tuhan.
Ini paling penting, hormati firman Tuhan. Dengan cara apakah kita menghormati firman Tuhan? Pada ayat 1 dikatakan nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dari zaman dulu ada banyak nabi palsu. Mirip dengan aslinya, tapi bukan asli. Nah, kita mesti menghormati firman Tuhan dengan cara apa? Berani menolak ilah dan guru-guru palsu. Kita mesti berani menolak, ya. Jadi jangan malah kita mendekat, jangan malah kita menjadi pengikut mereka. Tapi kalau kita menghormati firman Tuhan, kita mesti berani menolak. Seperti apakah ilah dan guru-guru palsu ini? Itu mereka yang pengajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tahu mereka baik atau tidak baik, sesat atau tidak sesat, baik atau buruk. Kita mesti tahu firman Tuhan yang aslinya. Nah, kalau kita tahu ini tidak sesuai, kita mesti berani tolak. Walaupun orangnya baik, walaupun kata-katanya manis, bak motivator, tapi sekali lagi, kalau dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mesti tolak. Walaupun cuma miringnya 5 derajat, atau mungkin cuma miringnya 3 derajat, tapi tetap miring. Tidak sesuai firman Tuhan, kita mesti tolak. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menghormati firman Tuhan selain menolak ilah dan guru palsu? Kita juga mesti berani untuk melawan arus dunia. Itu pada ayat 2 dan 3. Cara hidup mereka dikuasai hawa nafsu. Jadi melawan arus dunia agar kita tidak terbakar hawa nafsu kita. Istilahnya jangan main api kalau kita nggak mau kebakar. Jadi lawan arus dunia dengan cara apa? Menolak pergaulan yang buruk supaya hawa nafsu kita tidak terbakar. Kemudian jangan sampai menghujat Tuhan, ya. Ada dalam ayat 2 dan 3, jalan kebenaran akan dihujat. Jadi jangan sampai kita menghujat Tuhan. Memang keadaan tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tapi andaikan pun mungkin keadaan semakin memburuk dan semakin berlawanan, tapi jangan menghujat Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Ya, jangan menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut. Nah, kalau andai kata perasaan itu ada, jangan sampai diucapkan. Dan mohon supaya Tuhan kasih kita kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan, sehingga satu saat kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat kita itu pasti baik. Kita mesti berani melawan arus dunia supaya kita jangan terbakar oleh hawa nafsu. Jangan menghujat Tuhan. Bahkan juga supaya hidup kita jangan serakah. Nah, guru-guru palsu itu serakah. Jadi kita jangan meniru mereka. Kita mesti belajar untuk menerima kenyataan hidup ini. Berpada dengan hidup sederhana. Pendeta Timotius Arifin berkata, orang yang rendah hati pasti sederhana hidupnya. Dan orang yang sederhana pasti rendah hati hidupnya. Itu dua-duanya saling memberikan identitas buat kita. Kalau saudara sederhana, pasti rendah hati. Dan kalau saudara rendah hati, pasti sederhana. Nah, orang yang sederhana, dia tidak serakah. Dia berpada dengan apa yang Tuhan beri. Dan dia bersyukur. Dikasih banyak, puji Tuhan. Sedikit pun, puji Tuhan. Tidak diberi, puji Tuhan. Kenapa? Karena yang penting adalah Kristus dalam hidup dia masih ada. Jadi kalau Kristus masih ada, dia sumber segala-galanya. Maka Kristus sanggup memberikan kepada kita kapan waktu yang tepat, yang dimana kita membutuhkan, Tuhan sanggup memberi. Kita mesti berani melawan arus dunia. Jangan serakah. Dan jangan hanya menguntungkan diri kita sendiri. Ya. Semua orang berkarya, bekerja. Tapi mari pikirkan juga bahwa Tuhan memakai kita untuk jadi berkat buat mereka. Mereka yang kerja di rumah kita. Mereka yang jadi bawahan kita. Mereka yang satu tim dengan kita. Walaupun kita ini lebih daripada mereka. Tapi hendaknya kita menyadari bahwa Tuhan memakai kita untuk jadi saluran buat mereka. Supaya mereka belajar, mereka juga mendapat bagian dari apa yang bisa kita hasilkan. Saudara, hal yang kedua kita mau belajar, pilar yang kedua supaya kita hidup saleh, seperti dalam ayat 3 dan 4, itu hormati kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan bisa menghukum dan membunuh. Ya, Tuhan juga bisa melemparkan orang ke dalam neraka.
Dan Tuhan juga bisa mengutuk sesukanya Tuhan. Ya, dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Tuhan yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Jadi jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Tuhan punya kedaulatan. Ya, Dia bisa menghukum dan membunuh. Itu sebabnya ada ayat mengatakan hukuman telah tersedia. Nah, itu pada ayat yang keempat, saudara. Tuhan juga bisa melemparkan mereka ke neraka. Jadi malaikat-malaikat saja bisa Tuhan lemparkan, apalagi kita manusia. Dan Tuhan juga bisa mengutuk sesukanya. Tuhan ketemu dengan pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan bisa katakan supaya mulai hari ini kamu jangan berbuah lagi, dan itu terjadi. Tapi kalau Tuhan mengucapkan berkat, pasti itu juga terjadi. Jadi Tuhan punya kedaulatan. Nah, makanya takutlah kepada Tuhan, saudara. Nah, mari kita mau belajar dalam hal yang ketiga. Kalau tadi yang pertama, hormati firman Tuhan, tolak semua ilah dan guru-guru palsu. Berani melawan arus dunia. Ya, kemudian sekarang yang kedua, hormati kedaulatan Tuhan. Dan yang terakhir, pada sisa ayat kita itu ayat yang kelima. Pilar yang ketiga supaya kita hidup saleh. Hormati kasih sayang Tuhan. Ya, Tuhan bukan hanya tegas berdaulat, Tuhan bisa menghukum, membunuh, bahkan membuahkan neraka, tapi Tuhan punya kasih sayang, saudara. Dalam ayat yang kelima, ya, kasih sayang Tuhan membuktikan bahwa Tuhan bisa menyingkirkan orang yang sangat jahat. Ya, Tuhan bela, Tuhan sayang sama kita. Nah, akibatnya Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan bisa menyingkirkan orang yang sangat jahat. Itu sebabnya dikatakan Allah bisa menyingkirkan dunia purba, ya. Nah, kemudian juga bukti kasih sayang Tuhan kepada kita, dan kita mesti hormati karena Allah menyelamatkan yang taat dan setia. Ya, buktinya Nuh, ya, di tengah golongan orang yang jahat, tapi ada yang baik. Dan bukan hanya baik, dia taat dan setia. Dia adalah Nuh. Dan Tuhan menyelamatkan bukan hanya Nuh, tetapi juga istri dan ketiga anak lakinya, juga ketiga mantunya. Dan bukan hanya berhenti di situ, Nuh juga berinisiatif baik memberitahu orang-orang yang lain bahwa bahtera ini disiapkan untuk menyelamatkan mereka. Sampai tiba waktunya mereka tidak mau, mereka justru jadi penggocoh, pengecek. Waktu Tuhan akhirnya tiba, dan bahtera itu jadi, dan kemudian hujan, sumber air, mata air di bumi pun pecah. Bayangkan dari atas datang hujan, dari bawah air keluar. Dan pada waktu itu banjir mulai terjadi, dan pintu bahtera sudah tertutup, saudara. Orang tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Nah, Tuhan karena kasih sayangnya menolong orang yang taat dan setia. Saudara, kemudian juga hormati kasih sayang Tuhan, karena Tuhan bisa menyeret kita untuk membawa kita masuk ke dalam titik nol. Semua akan kembali ke titik nol. Nah, hari-hari ini kita sadar, saudara, pandemi yang sudah berjalan lebih dari 8 bulan ini seperti membawa kita, dipaksa membawa kita ke titik nol, saudara. Ya, apa titik nolnya? Siapa sangka melalui pandemi ada kebangkrutan, ada PHK, ada pensiun dini, saudara. Semua prediksinya orang bisa meleset, padahal masih muda. Padahal usaha yang dibangun sedang jaya-jayanya, ya. Tapi semua tiba-tiba seperti bisa berhenti secara tiba-tiba. Pandemi membuat orang akhirnya stay at home, karena kita nggak boleh berkerumun, kita nggak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak. Kita mesti belajar kerja dari rumah. Ya, biasanya kita ninggalin rumah tiap hari, sekarang terpaksa mesti suka tinggal di rumah, bertemu dengan orang-orang yang sama dalam waktu yang lama. Nah, siapa sangka dengan adanya pandemi ini kita diajar tertib untuk cuci tangan, bermasker, jaga jarak, bahkan menghindari kerumunan, dan tidak penting nggak usah keluar. Siapa sangka dengan adanya pandemi ini kita mulai belajar sekarang membangun hidup sehat supaya imun kita semakin kuat.
Kita mesti berolahraga, ya, makan makanan yang bergizi, tambah suplemen, vitamin, ya, dan mungkin yang lain-lain, kita mungkin asup herbal dan sebagainya. Dulu nggak seperti itu, tapi sekarang kita mulai membangunnya. Siapa sangka dengan adanya pandemi ini, kita mulai menyadari bahwa kita semakin dekat dengan kematian, dan itu membuat kita juga akhirnya berjaga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab aku Tuhan Allah modal Allah yang cemburu. Itu Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Yang bisa membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan ketiga dan keempat. Dan orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan akan dibela. Bahkan kitab Mazmur mengatakan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tentu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut dalam pasal 32 ayat 6 kitab Mazmur, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanda mereka. Saudara, itu sebabnya mari kita membangun hidup saleh. Dengan cara apa? Menghormati firman Tuhan, kemudian menghormati kedaulatan Tuhan, dan menghormati kasih sayang Tuhan. Pastikan saudara, kalau kita hidup saleh, kita diluputkan dari banjir yang melanda yang ada di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan mendengar firman-Mu di saat ini, dan kami percaya pandemi bukanlah akhir segalanya, tapi pandemi menjadi permulaan hidup kami perlu semakin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bahkan lewat kejadian-kejadian seperti ini, hidup kami mulai dibaharui, dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kalau kami hidup dalam tuntunan-Mu, kami percaya ke depan akan lebih baik. Walaupun dunia tidak menjadi lebih baik, tapi bersama dengan Tuhan kami akan lebih baik. Berkati Tuhan ibadah di saat ini, khususnya untuk youth yang adalah generasi penerus. Siapkan kami Tuhan untuk menjadi bagian bagi pekerjaan-Mu memberkati dunia ini. Gereja-Mu, GPI Amanat Agung, biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom saudara. Terima kasih sudah mengikuti ibadah youth di sore hari ini. Yuk kita mau tutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan firman yang boleh kami dengarkan di sore hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar setiap firman yang boleh kami dengarkan juga ya Bapak, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, pada sore hari ini kami juga mau berdoa buat persembahan kami ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Kau berkati persembahan yang boleh kami berikan ini Tuhan. Biar kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat Tuhan buat jemaat-Mu, boleh menjadi berkat buat umat-Mu di bumi ini ya Bapa, dan boleh memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau yang pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan dari segala kesesakan ini. Biar kiranya Tuhan ada pertolongan-Mu ya Bapa bagi setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini memerlukan pertolongan. Biar kiranya Bapa pertolongan-Mu ya Bapa yang selalu tepat waktu Bapa boleh didapati oleh setiap jemaat-Mu dan umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan yang boleh melayani hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau yang perhitungkan setiap jeripaya mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap apapun yang boleh mereka kerjakan Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa Bapa bagi setiap pekerja-pekerja Tuhan, pengurus-pengurus di gereja kami. Biar kiranya Tuhan Kau tambahkan berkatnya ya Bapa. Biar kiranya Engkau berikan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Biar setiap pengurus, setiap pekerja boleh memimpin, boleh melakukan setiap kegiatan-kegiatan semuanya disertai dengan daripada-Mu ya Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa buat gembala sidang kami. Biar kiranya Tuhan Kau berkati berlimpah ya Bapa. Biar kiranya gembala kami Tuhan boleh membawa kami ke dalam
ke dalam kerajaan-Mu Tuhan, boleh menuntun kami Tuhan agar kami boleh menjadi prajurit-prajurit Kristus, kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang lebih baik lagi setiap harinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan berkat daripadamu boleh kami terima, layakkan dan kuduskan kami untuk boleh menerima berkat daripada Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita, buka hati kita, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, penghiburan, penyertaan, kekuatan yang daripada Roh Kudus memampukan setiap kita menjadi generasi muda yang baik, generasi muda prajurit Kristus, generasi muda yang melaksanakan amanat agung. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dimuliakan di atas awan-awan. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat yang terbaik daripada Tuhan dan katakan amin. Terima kasih. Tetap setia di dalam mengikuti setiap ibadah Great Commission dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Terus semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.